Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Selviardianti. Saya dari kelas A3 dengan nomor induk mahasiswa 24060170. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya ada latar belakang. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah salah satu fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera, dan bermartabat. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum memiliki kompleksitas yang tinggi karena keberagaman budaya, agama, adat, dan sistem sosial masyarakatnya. Hukum seharusnya menjadi instrumen yang memberikan kepastian dan keadilan kepada semua warga negara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau politik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum seringkali belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Kasus-kasus ketidakadilan seperti diskriminasi terhadap kelompok rentan, korupsi yang merajalela di lembaga penegak hukum, dan penanganan perkara yang lambat mencerminkan adanya masalah dalam sistem hukum yang berlaku. Selain itu, sejarah panjang sistem hukum di Indonesia yang merupakan warisan kolonial turut memberikan tantangan, karena banyak aturan hukum yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Di sini ada permasalahan. Penegakan hukum di Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan. Di antaranya, yang pertama, korupsi dalam penegakan hukum. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan seringkali menjadi sorotan karena kasus-kasus korupsi. Hal ini menciptakan persepsi negatif di masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang kedua, diskriminasi dan ketidakadilan struktural. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan minoritas seringkali mengalami diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Mereka menghadapi hambatan dalam mendapatkan keadilan, baik karena kurangnya akses terhadap pengacara, mahalnya biaya hukum, maupun rendahnya pemahaman mereka terhadap hak hukum. Yang ketiga, keterlambatan reformasi hukum. Sebagian besar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia masih merupakan warisan kolonial, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun telah dilakukan revisi, proses reformasi hukum berjalan lambat dan seringkali terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik. Yang keempat, dinamika sosial dan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan tantangan baru dalam penegakan hukum. Kejahatan siber, penyebaran berita palsu atau hoax, dan pelanggaran privasi adalah isu-isu yang belum sepenuhnya diatur secara memadai dalam sistem hukum Indonesia. Yang terakhir, minimnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak memahami hak-haknya di depan hukum, sehingga mudah menjadi korban pelanggaran hukum
Selain itu, masih banyak masyarakat yang lebih percaya pada mekanisme non-formal, seperti hukum adat atau penyelesaian secara kekeluargaan daripada melalui proses hukum formal. Selanjutnya, ada tujuan. Tulisan ini bertujuan untuk, yang pertama, menjelaskan konsep penegakan hukum yang berkeadilan serta pentingnya penerapan hukum yang adil di Indonesia. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik yang memengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan umum dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan. Yang keempat, menawarkan solusi strategis untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, marilah kita membahas poin-poin penting dari penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, ada konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan berarti menerapkan aturan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi dalam teori hukum. Keadilan didefinisikan sebagai kondisi di mana setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai prinsip kesetaraan. Hukum yang berkeadilan berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia sangat tinggi karena melindungi hak asasi manusia. Hukum harus menjadi instrumen utama untuk melindungi setiap individu dari pelanggaran hak baik oleh individu lain maupun negara. Menjamin kepastian hukum, sistem hukum yang adil memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dan pembangunan bangsa. Meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat yang percaya pada sistem hukum akan lebih mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga kestabilan sosial. Selanjutnya, yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, sosiologis, dan politik. Yang pertama, historis. Sistem hukum Indonesia adalah hasil perpaduan dari 3 elemen utama, hukum adat, hukum kolonial, dan hukum agama. Hukum adat seringkali dianggap lebih relevan bagi masyarakat lokal karena berbasis pada nilai-nilai musyawarah kebersamaan. Namun, sistem hukum kolonial yang diterapkan secara nasional seringkali tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang kedua, sosiologis. Keragaman masyarakat Indonesia menciptakan tantangan dalam penerapan hukum. Selain itu, ketimpangan sosial, ekonomi menyebabkan akses terhadap keadilan tidak merata. Yang terakhir, politik. Sistem hukum Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara atau pengusaha besar. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, dinamika penegakan hukum.
Reformasi hukum. Setelah era reformasi, muncul berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang kedua, digitalisasi sistem hukum, implementasi teknologi dalam sistem peradilan seperti e-court merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi proses hukum. Yang ketiga, penegakan HAM. Meskipun masih banyak kekurangan, upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan HAM melalui peraturan dan kebijakan semakin berkembang. Selanjutnya, tantangan penegakan hukum. Yang pertama, korupsi di lembaga hukum. Korupsi masih menjadi tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia. Banyak aparat hukum yang terlibat dalam praktik korupsi, mulai dari suap hingga penghilangan barang bukti. Yang kedua, minimnya kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka menyebabkan banyak individu dan kelompok yang tidak mendapatkan keadilan. Selanjutnya, kesenjangan akses terhadap hukum. Masyarakat miskin seringkali tidak mampu membayar biaya pengacara atau proses hukum lainnya, sehingga mereka kesulitan mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir, pengaruh politik. Penegakan hukum seringkali tidak independen, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau pengusaha besar. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang keadilan untuk semua. Hukum yang adil memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif. Stabilitas sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan mencegah terjadinya konflik sosial akibat ketimpangan atau diskriminasi. Pembangunan berkelanjutan. Stabilitas hukum menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkeadilan adalah syarat utama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil. Sistem hukum yang adil mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat demokratik, dan menjaga keutuhan bangsa. Kesimpulannya, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan memahami sejarah, tantangan, dan urgensi sistem hukum yang adil, diharapkan kita dapat mendorong perubahan yang lebih baik di masa depan. Reformasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan lembaga penegakan hukum adalah langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mewujudkan keadaan bagi semua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.